Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri teman saya yang setiap hari kita bersama-sama meninggal di depan mata saya. Dan kejadian itu saya ikut bersamanya dalam perjalanannya. Itu real, itu kenyataan, itu emang terjadi. Dan saya sidang di sana. Rapopo. Ayo. Wes. 3, 2, 1. Oke. Iki Kajet video ora, wes bro. aku mau. Jalan ini. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayun Azim. Ya. Di sini saya bersama Mas Siva. Ini teman lama saya ini. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ya Mas ya, ketemu ya? Ya, kira-kira ada 10 tahun lebih ya. 15 Oh, lebih. 15. Oh iya. Sekarang sudah Luar jadi biasa. ini. Gimana nih kabarnya nih setelah melalang buana? Nah, alhamdulillah Mas, sama saja. Ya, namanya perjalanan ya Mas ya. Ya. Yang dulu muda, kecil dan akhirnya dewasa dan hampir kontraknya tuh nggak terasa sudah 30 plus nih ya Mas ya. Waduh, pastinya ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa nih. Ya dulu kan sekolah SMA kita tahulah seperti apa, di sekolahan seperti apa lah, lucu-lucunya jenengan itu seperti apa kita tahu. Pahit Mas. Yang pahit gak usah diceritakan, yang manis-manis saja. Saya coba. Gimana nih kabarnya Mas Pak? Ya Mas, karena ini spesial buat jenengan, soalnya saya jarang cerita, saya termasuk orang introvert. Introvert itu orang yang menyendiri sukanya Mas. Nggak tahu kenapa, semenjak kita lulus SMA dulu, saya menjadi orang yang suka diam diri di rumah, menyendiri, mungkin keluar juga seperlunya gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman perjalanan hidup saya, maksudnya kurang begitu menarik lah. Tapi saya akan ceritakan semuanya. Perjalanan dari masa-masa sulit dan walaupun sekarang masih sulit, tapi akan saya ceritakan. Ya. Pertama pengalaman melalang buana nih Mas, dulu pernah merantau ya di negeri jiran ya? Alhamdulillah ilegal Mas. Mas. Mas, saya akan ceritakan kisah mengerikan saya waktu saya merantau. Ngeri Mas. Betul. Belum cerita saja saya sudah gemeteran ini. Aduh. Si mengalir mengikuti nasib itu ya makanan sehari-hari. Menikmati. Jadi bisa nyampe sana itu diajak teman atau gimana Mas? Dulu saya karena di sini terseok-seok istilahnya sepak bola ya kan. Seok-seok kesusahan jadi saya ada teman info untuk kerja di Malaysia. Kerjanya pun di hutan, kerja di hutan yang belum ada listrik, belum ada lampu, di sana ilegal juga. Gaji pun waktu itu kalau dikruskan uang Indonesia sama 2 juta. Padahal di sini gaji udah segitu ya. 2 juta. Krusnya juga sama. Kenapa milih ke sana? Nah, itu Mas, namanya perjalanan hidup kita kadang-kadang berbeda ya Mas ya. Lika-liku kehidupan itu kadang apakah dijanjikan berapa itu tadinya? Tidak, saya tahu karena saya panggilan hati itu saya harus pergi untuk meninggalkan kampung halaman saya untuk mencari tahu arti kehidupan. Wih, untuk mencari tahu arti kehidupan. Perjalanan kehidupan ini bukan hanya dari sisi yang terang, tapi kan melihat sisi yang gelapnya. Walaupun terlanjur gelap, tapi saya coba nikmati Mas. Tapi kalau ada malam pastinya kan ada pagi dan siang. Nah, pastinya seperti itu. Mas Adim pun sekarang bisa melihat saya yang sekarang sudah seperti ini. Sama saja Mas ya, seperti ini sama saja dari dulu. Oke, kita kembali ke tema ya Mas. Saya dulu itu bekerja di kayak perkebunan yang gajinya pun begitu minim, buat makan saja itu ngepas. Bahkan sama saya selama 1 tahun itu hanya bisa menyimpan uang 1 juta rupiah di uang Indonesia. 1 tahun Mas. Ngeri Mas, 1 tahun. Waktu itu teman saya kecelakaan dan meninggal. Aduh.
Ini jangan ketawa dulu ya netizen ya, ini memang meninggal. Prihatin ya Mas ya. Nah, itu Mas. Dan saat teman saya itu meninggal, bahkan seperti kesempatan saya untuk bekerja di itu tertutup Mas. Soalnya bosnya takut nanti ada kejadian yang sama. Soalnya waktu itu saya masih baru belajar dan orang teman-teman saya mengajari saya, guru-guru saya itu jangan berhenti, stop nyupir karena berbahaya. Takutnya seperti teman saya ini. Jadi waktu itu mental saya pun down Mas. Dan anehnya waktu itu kejadiannya itu saya ada pertanda Mas. Waktu kejadian itu. Saya itu awalnya dari lokasi kerja pengen istirahat itu teman saya kan baru belajar. Dia lagi seneng-senengnya bawa lori ya, dia seneng. Saya tiba-tiba refleks aja, Mas saya ikut pulang ke kongsi atau ke kos atau ke tempat tinggal para pekerja kan. Mes lah. Gitu. Mes. Dan saya akhirnya ikut dia numpang di belakang, dia duduk seperti ini. Saya duduk seperti ini dan dia bawanya pun pelan. Bukan yang seperti orang yang sudah jago cepat, emang bawanya pelan. Iya. Di tengah-tengah perjalanan itu saya itu nggak tahu apa kok tiba-tiba itu monyet itu semuanya melihat saya Mas. Bener-bener ngeliatin saya itu dengan tatapan yang menurut saya itu aneh. Bukan 1-2 ekor monyet, tapi bahkan puluhan monyet. Saya itu berarti itu di tengah-tengah alas hutan, di tengah-tengah hutan. Saya jadi saya ingat sebelum kejadian itu semalamnya saya telepon orang tua saya, terutama ibu saya, yang namanya ibu betul doanya luar biasa Mas. Nggak tahu kenapa itu emang sudah digariskan kan namanya ibu doanya itu sepanjang zaman sebenarnya jagat. Saya minta doa, saya tanyakan kepada mak, saya manggilnya kan mak. Mak, besok saya itu sekarang saya sudah belajar nyopir dan insya Allah gajinya hampir 3-4 kali lipat dari gaji yang biasanya. Nah lepas itu mak saya doakan, ya Gusti nang muga-muga sama selamat waras. Iya Bu, nanti kalau insya Allah udah lancar, sekarang kan belum bisa kirim soalnya masih belajar. Ibu saya langsung berdoa, ya Gusti alhamdulillah muga cita-citamu tercapai dan kelaksanaan nang ibumu iso ndongake kecil kok itu sampean jaga kesehatan keselamatan. Saat itu saya bilang seperti itu, terus saya malam tidur itu tiba-tiba mimpi. Mimpi itu saya naik ke tower tinggi, saya melihat nenek saya yang sudah meninggal belum lama waktu itu sudah naik ke tower, saya ingin ajak turun nenek saya. Dia stop saya, dia bilang, jaga keponakan kamu, urus dia. Wes kamu turun, wes kue muduno. Seketika itu saya bangun, yang membangunkan teman saya yang almarhum tadi. Yang betul-betul almarhum tadi. Dia bangun, dia ngajak minum Mas. Dia ngajak, ditemenin saya. Mas, ayo ngombe. Bahasa dulu masih muda-muda namanya. Jam 1 malam kok meh minum. Nggak mau, saya nggak mau. Pagi-pagi pun seperti itu. Saya mau cuti karena semalam kurang istirahat atau gimana, nggak enak perasaannya. Saya mau cuti, teman saya itu bilang, nggak usah cuti, soalnya nanti di kerjaan kita duduk saja, nanti kita dapat bayaran. Kenapa kamu cuti di kongsi pun duduk saja, nggak mau pergi kemana-mana. Betul. Jadi dia, oh iya benar. Seolah-olah dia ingin mengajak saya Mas, mengajak bersamanya. Itu benar, cerita itu real. Dan saat itu saya kembali ke cerita tadi, saya numpang dia, kembali ke monyet tadi ya, monyet tadi bukan monyet dia ya, monyet tadi. Monyet tadi melihatin saya semua, terus saya refleks. Mungkin saya kenapa terus saya ngelorot gini Mas, turun. Saya refleks ambil batu. Karena tatapannya seperti seolah aneh menurut saya gitu ya mungkin ya. Saya mau lempar, ini ada telepon. Saya angkat telepon. Nah, pinjam teleponnya ini contoh. Siap. Saya angkat telepon. Halo, bos itu telepon. Dia bilang kan bahasa Melayu kan. Itu Fiori, you mau bawa kemana? Saya bilang refleks kan, itu mau parkir sana dekat isian air, nanti sekalian lepas makan siang biar sudah ada isi air. Terus bos saya refleks, jangan bawa ke sana, parkir sini, nanti mau dipakai di sini. Saya refleks, saya pas sudah turun kan, waduh nanti kena marah saya. Pas itu saya mau panggil teman saya yang tadi bawa lori itu. Teman saya sudah kan mesin waktu di luar kan mesinnya besar, 2 tak lah. Saya panggil,
Dah tak denger Mas. Tatapannya kosong, dia berjalan pun pelan. Dia berjalan pelan. Terus saya belok gini, saya ambil batu untuk lempar depannya biar dia noleh. Kok saya ditinggal gini biar berhenti. Saya lempar batu depannya gini, dia seperti sudah nggak ngerasa apa-apa Mas. Ya, Lepas udah ngeblank ya Heeh. gitu mungkin ya. saya terus refleks gini, kok bisa dari lokasi awal jauh, dari mau tujuannya kita berdua tadi jauh, saya kok ditinggal di tengah-tengah hutan sini. Saya berpikir seperti itu keras. Wah, ini saya kena marah juga sama bos saya tadi. Iya, betul. Saya pelan-pelan jalan untuk menyusuri yang teman saya saja. Berapa tikungan saya lihat itu Fiorinya udah kebalik gini Mas. Oh, udah jombleng gitu ya. Yang anehnya kebalik itu nggak rusak sama sekali, hanya seperti tiduran gini. Ya, karena pelan ya Mas ya. Mungkin kan pelan. Terus saya, waduh, saya refleks nanti saya yang kena marah ini, soalnya bosnya udah telepon saya, gini kok sampai namanya mobil kan, kita orang baru, orang yang memang bukan orang yang drivernya itu, kita baru belajar. Waduh, saya pikir saya tanya ke orangnya yang ada di atas, kan itu bukit gini Mas, orang daerah perbukitan. Orangnya tanya, itu orangnya di mana? Saya tanya. Ada orang di sana, itu orangnya di bawah. Saya langsung lari. Saya lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, teman saya yang setiap hari kita bersama-sama meninggal di depan mata saya. Dan kejadian itu saya ikut bersamanya dalam perjalanannya. Itu real, itu kenyataan, itu emang terjadi. Dan saya di sidang di sana kan, tanya tuh Mas, bagaimana mungkin kamu dari awal perjalanannya 2 orang pergi, kenapa alasanmu turun di tengah-tengah dan dia jatuh sendiri? Di logika, semua kan pakai logika Mas. Saya ceritakan itu ada monyet, kan nggak masuk akal. Apa pasti kamu yang berniat mencelakai dia lah? Tidak, saya betul-betul ditekan waktu itu sampai bos saya bilang kamu seorang istilahnya gitu lah kan. Saya pun untungnya ada orang yang melihat bahwa saksi mata, ada orang lain, orang Malaysia juga melihat bahwa dia berjalan sendiri seperti gelangan arah pelan toleh sini situ, dan akhirnya dia mau berhenti, mungkin dia lupa remnya atau apa, dia mencoba tabrakkan tebing. Nah, biasanya kan tebing kanan kiri untuk biar berhenti, ternyata rodanya itu besar dan akhirnya malah ditabrakkan tebing, itu rodanya itu malah naik, jadi gelimpang ke sini, terus dia kena darah. Waktu itu hujan begitu, saya kehilangan teman, harapan semuanya. Waktu saya belajar nggak putus asa, bahkan belum lebih dari 1 tahun nggak dapat apa-apa, dan saya pun langsung diusir dari sana karena dipecat, istilahnya kamu ceroboh, kamu mengakibatkan ini. Dan dari awal saksi itu perjalananmu, saya lama mendapatkan apa jawaban dari itu, ternyata doa dan janji saya kepada orang tua saya yang menyelamatkan saya, walaupun berwujud seorang kera atau monyet tadi. Yang itu ya ngasih sinyal melotot ya. Kalau ditanya kok bisa dari awal sini, logikanya nggak apa. Emang kenyataannya seperti itu. Itu teman baik saya. Kenapa saya ingin mencelakakan dia? Tidak mungkin. Saya betul-betul ingin bersama dia, cuma ada halangan seperti itu. Saya ceritakan apa adanya. Itulah pengalaman yang sedikit membuat saya terguncang waktu itu Mas. Kejadian, dan itu teman saya satu kampung Mas, bukan orang jauh atau mana. Teman saya satu kampung sendiri. Teman satu kampung ya. Bahkan ceritanya dia lagi mau ajak arisan untuk menyunatkan anaknya waktu itu. Udah punya keluarga juga waktu itu. Lah itu Mas, dari malam, siang, pagi dia ingin mengajak saya bersamanya. Karena aku yakin dan percaya doaku orang tua itu yang membuat refleks. Saya betul-betul refleks, seolah-olah nggak sengaja dia turun situ ada monyet. Biasanya saya pun sering lihat monyet, bukan baru pertama itu, soalnya di hutan kan sering, tapi emang seperti ada yang menggerakkan. Jadi untuk kalian jangan pernah mendolimi orang tua kalian, karena doa dan serapahnya begitu nyata menurut saya. Merinding saya gimana? Ya, saya juga merinding. Luar biasa ya Mas ya perjalanan. Pahit Mas, bukan luar biasa. Ya pasti namanya perjalanan kehidupan ada pahit, ada yang manisnya juga. Iya.
Nah, ini yang diceritakan tadi pahitnya. Manisnya sekarang, Mas, ya kalau kopi kan pasti ada pahitnya, ada manisnya. Kalau manisnya gimana, Mas? Manis atau pahitnya kehidupan itu saya seperti apa ya? Yang manis itu karena Masnya juga tahu sendiri kita juga sering calling-callingan Kak. Ya, betul. Perjalanan saya itu mungkin berat menurut saya, berat. Kejadian dalam perjalanan kita memberitahukan kita siapa yang layak kita jaga perasaannya. Yang dulu kita biasa namanya kehidupan itu kita selalu kadang-kadang kita ada rezeki lain, kita nggak pernah kepikiran untuk orang tua kita itu mau apa, jalan-jalan kemana, kita pasti ajak makan temen kita, ajak cewek kita yang utama pengennya apa, bukan keluarga kita. Tapi saat kita jatuh, saat kita hancur bertepi-tepi, orang tua tidak pernah menanyakan kemarin pas kamu punya uang kok nggak ajak saya ke sini, nggak belikan saya ini. Lillahi ta'ala, orang tua selalu ada dan kita diperlihatkan bagaimana orang lain bisa mencintai dan menyayangimu dengan tulus, sedangkan orang yang menyayangi dan mencintaimu dengan tulus tidak pernah kau lihat. Iya, betul. Intinya kita harus ini ya, Mas, berbuat baik sama orang tua. 30 Minta. tahun, Mas, saya baru bisa benar-benar tulus melihat orang tua dan mendoakan benar-benar kebahagiaan kesehatan orang tua, mencintai orang tua di umur 30 tahun. Yang dulu maksud orang tua itu kolot lah, orang tua itu selalu nggak sepaham dengan kita dan akhirnya kita paham dengan keadaan dan kejadian perjalanan kita. Diberitahu Ya, oleh Yang Maha Kuasa bahwa orang tua dan keluarga adalah sumber kehidupanmu, semua dalam kehidupanmu ada di sana. ya, betul. Itu juga sama yang seperti saya rasakan, Mas. Jadi dulu nakalnya kita ya orang tua ini masih tetap sayang sama kita walaupun Betul, kadang-kadang marah-marah ya. Saya juga sama nih. Jadi saya baru kerasa itu ketika sudah punya anak nih, Mas. Saya ngerasa kalau anak saya sakit gitu, wah begitu sayangnya saya sama anak saya. Berarti orang tua kita juga sayang banget sama kita gitu. Jadi Seperti itu. ya mungkin memang inilah kita baru mulai menyadari nih ya, Mas, ya. Jadi Faktor U ya, Mas? ya orang tua seperti apa gitu, sayangnya pada anak itu seperti apa ya. Ya pesan-pesannya berarti kita harus berbakti pada orang tua gitu ya, Mas, ya. Jangan pernah menyombongkan dirimu karena saya boleh pastikan 90% seorang orang yang sukses adalah kalau kita telusuri betul-betul, lihatlah sekelilingmu orang yang taat kepada orang tuanya. 90% orang berhasil, saya sudah melihat daerah saya yang kecilnya dulu patuh taat, rata-rata hidupnya tenang walaupun nggak kaya tapi bahagia dalam kehidupannya. Ya. Oke, Mas, luar biasa, terima kasih pengalamannya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh, nggak apa-apa ya, Mas, ya? Nggak apa-apa, boleh. Kalau ini sudah terlalu besar mungkin. Tapi karena kurang olahraga, Mas, soalnya faktor kebutuhan ekonomi yang memaksa olahraga kita jadi berkurang. Oh iya. Kalau untuk rambut yang panjang apa pendek? Saya karena penasaran saja ini soal rambut itu, karena dari kecil ya belum pernah memiliki rambut yang panjang. Bahkan saya pun minder dengan rambut saya dulu. Dulu saya minder dengan rambut saya ini. Kok keriting, nggak bayar seperti itu. Tapi saya mencoba melawan itu dan mensyukuri rambut saya. Walaupun semua orang bilang nggak bagus, jelek, potong, rapikan. Saya mencoba, ini rezeki yang Tuhan bagi. Saya dikasih keberbedaan bukan untuk karena tidak bagus, karena ini kelebihan saya. Seperti itu. Soalnya dulu pas SMA rambut jenengan itu selalu rapi itu, pendek. Biasa gitu, fashion lah. Ingin fashion yang lain. Sarulukanmu sekarang panjang. Sofian Hadi Maulana. Oh iya. Rambutnya panjang. Kalau itu sudah panjang terus tuh. Kalau kecuali Nazil alias Mas Bayu itu teman saya itu yang kapan ini kita ketemu Mas Bayu ini? Perlu ketemu ini kita bertiga kali kalau ada rezeki, waktu, kesehatan dan waktu luang pasti kita akan kumpul bareng-bareng teman-teman semuanya. Karena yang besar, yang sukses itu bukan yang punya kedudukan, harta tahta dan segalanya, tapi yang bisa meluangkan waktu untuk orang-orang yang mengiringi perjalanan hidupnya. Rezeki bukan tentang uang, punya sahabat baik pun rezeki,
Ya. Jadi apapun yang kita miliki syukuri, nikmati jalani hidupmu karena perjalanan orang itu tidak akan sama. Ya. Untuk itu, Oke Mas, satu kali lagi pertanyaan. ya. Guru SMA kita yang paling berkesan siapa nih? Aduh, Aduh lupa apa gimana ini? saya itu guru SMA itu loh. Karena beban kehidupan hidup mungkin. Agak lupa. Sorry Bu. Tapi ingat, cuma sekarang lagi blank. Oke Mas, nanti kita bicaranya sudah ngawur kemana-mana. Oke, Kita siap, tutup saja. siap. Ini obrolan ini hanya untuk biasa bincang-bincang, nggak ada maksud tujuan apa-apa untuk tidak kesombongan atau apa, hanya bercerita. Ketemu kawan lama saja kok. Nggak, Ya. hanya Heeh. pengen apa ya, nyimpen memori kenangan mungkin 10-20 tahun lagi kita akan tersenyum melihat rekaman ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Siva sudah mau berbincang-bincang sama saya. Siap. Lain kesempatan bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman yang lain mungkin. Seperti Siap. itu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Siva. Amin. Ya. Wes Mas Jebrik. Sepatu besi.